Kenapa sih manusia selalu ingin tahu? Kenapa kita mencari jawaban tentang kehidupan, tentang masa depan, bahkan tentang diri kita sendiri? Mungkin rasa ingin tahu adalah alasan manusia terus berkembang. Aku memilih Virtu Wisdom and Knowledge, jadi Virtu ini berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam memperoleh pengetahuan dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi dalam Virtu ini ada beberapa stage, yaitu ada learn of learning, ada open-minded, ada perspektif, ada kreativitas, dan juga ada rasa ingin tahu yang akan aku bahas. Jadi, menurut Daniel, rasa ingin tahu itu muncul ketika seseorang menghadapi sesuatu yang baru, yang kompleks, ataupun yang belum pernah ia rasakan. Nah, karena adanya paparan dari sesuatu yang belum dia tahu, sesuatu yang belum pernah dia rasakan, jadi hal tersebut mendorong dia untuk mencari tahu, untuk mencari jawaban dari kebingungan-kebingungan yang dia rasakan. Dalam jurnal Bayuningrum dijelaskan kalau rasa ingin tahu itu merupakan dorongan yang sering banget muncul di kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa sih di dalam jurnal ini tuh dibilang kalau dorongan rasa ingin tahu itu sering banget muncul di kehidupan sehari-hari? Misalnya kita lagi nonton YouTube ataupun nonton TikTok, terus kita ngeliat nih ada makanan yang sebelumnya belum pernah kita rasakan atau belum pernah kita lihat, tapi kok kelihatannya enak banget ya. Nah, dari situ bisa aja, dari rasa ketidaktahuan itu bisa aja kita cari nih, kira-kira ini tuh makanan dari negara mana sih, atau ini tuh makanannya cara buatnya gimana. Nah, dari situ seseorang mempunyai dorongan untuk mencari jawaban. Rasa ingin tahu itu penting banget loh dalam pendidikan. Apa sih pentingnya? Nah, menurut Bayuningrum, rasa ingin tahu itu membantu seseorang memperoleh informasi baru, terus membantu seseorang memperoleh pengalaman baru, meningkatkan kemampuan berpikir, menghubungkan ide dan konsep. Rasa ingin tahu juga membuat seseorang lebih aktif loh. Karena orang yang punya rasa ingin tahu lebih tinggi biasanya nggak puas dengan satu jawaban. Apa sih dampak positifnya dari rasa ingin tahu ini? Dalam jurnal Bayuningrum, beliau menjelaskan kalau rasa ingin tahu ini berhubungan dengan well-being, kreativitas, emotional intelligence, dan kemampuan beradaptasi. Orang yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi biasanya terbuka terhadap pengalaman. Biasanya dia lebih suka mengeksplor pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah dia rasakan atau dia coba. Karena rasa ingin tahu membuat seseorang jadi terus belajar dan membuat seseorang mencari cara baru untuk memahami sesuatu. Mereka juga lebih aktif dalam mencari informasi baru, mengeksplor ide-ide, dan lebih mudah berkembang. Kenapa sih orang yang punya rasa ingin tahu ini lebih mudah berkembang? Nah, dengan cara dia aktif mencari informasi, mengeksplorasi ide-ide, dan mencari pengalaman baru, di situ dia mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Nah, dari situ dia bisa lebih berkembang, dia bisa berkembang lebih cepat. Rasa ingin tahu ini juga membantu seseorang dalam dunia pekerjaan dan juga pembelajaran. Tapi rasa ingin tahu juga punya sisi negatif. Kira-kira apa sih sisi negatifnya? Nah, jadi rasa ingin tahu itu bisa berdampak negatif kalau rasa ingin tahu ini tidak diarahkan dengan baik. Contohnya anak muda atau anak remaja
yang penasaran atau punya rasa ingin tahu yang tinggi tentang rasa rokok. Sementara rokok itu bersifat adiktif, yaitu membuat canduan. Hal tersebut kita bisa tahu ya, kalau rasa ingin tahu itu harus diarahkan dengan baik agar tidak menjadi membawa pengaruh buruk. Jadi rasa ingin tahu itu sebenarnya penting, asalkan kita juga punya kontrol diri. Aku memilih strange curiosity atau rasa ingin tahu ini karena menurut aku hal besar itu dimulai dari rasa ingin tahu. Kayak seseorang itu bisa menciptakan hal-hal baru karena penasaran atau karena rasa atau ada pertanyaan kenapa dalam benaknya. Nah, itulah membuat aku ingin membahas strange rasa ingin tahu atau curiosity ini. Dan selama manusia punya rasa ingin tahu, manusia itu akan selalu belajar dan terus berkembang. Di sini aku punya contoh kalau curiosity atau rasa penasaran itu sangat berdampak bagi seseorang, yaitu Raditya Dika. Rasa penasaran atau curiosity adalah salah satu hal penting yang membuat seseorang terus berkembang. Rasa ingin tahu membuat kita berani mencoba hal baru, mencari jawaban, belajar dari pengalaman, dan tidak cepat puas dengan apa yang sudah diketahui. Raditya Dika juga pernah menunjukkan bahwa salah satu faktor yang membawanya sampai sukses seperti sekarang adalah karena ia selalu penasaran terhadap banyak hal. Jadi, curiosity bukan hanya sekedar ingin tahu, tapi juga bisa menjadi awal dari kesuksesan dan perkembangan diri seseorang. Tapi satu poin tuh gue kengiang sampai hari ini. Curiosity without utility. Jadi artinya rasa penasaran tanpa utilitas, rasa penasaran tanpa fungsi. Penasaran kepada hal-hal yang mungkin gak ada gunanya. Itu yang kengiang di gue, dan itu gue suka take it for granted. Ternyata itu modal gede banget buat gue, rasa penasaran itu. Itu ngebuat jalan gue jauh sampai sekarang karena rasa penasaran sih. Setuju.